Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar biologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak, khusus rangka tubuh pada manusia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Untuk mempelajari sistem gerak, kita mulai dari rangka tubuh. Rangka manusia merupakan alat gerak yang bersifat pasif yang digerakkan oleh otot. Jadi alat gerak manusia ada dua, rangka dan otot. Rangka pasif dan ototlah yang merupakan alat gerak yang bersifat aktif. Kemudian ini adalah fungsi dari rangka, memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak, misalnya tengkorak melindungi otak, kemudian tulang rusuk dan tulang dada melindungi jantung, dan lain-lain. Kemudian penyangga berat badan, tempat melekatnya otot rangka atau otot lurik, mendukung terjadinya gerakan yang digerakkan oleh otot. Kemudian hematopoiesis ini sama dengan tempat pembentukan sel darah. Ini terjadi di sumsum tulang belakang. Kemudian tempat penyimpanan mineral, penyimpanan energi, dan fungsi imunologis atau pertahanan tubuh. Itu tadi fungsi-fungsi dari rangka. Sekarang kita belajar tentang kerangka tubuh pada manusia. Ini adalah gambaran rangka tubuh manusia. Rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Jadi jumlah tulangnya ada 206 dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda dan saling berhubungan. Secara garis besar, rangka tubuh manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kerangka aksial, yang artinya merupakan poros utama sumbu tubuh. Dan yang kedua adalah kerangka apendikular, ini adalah kerangka tambahan. Baik, sekarang kita perhatikan yang aksial. Terdiri dari tengkorak, kemudian ruas tulang belakang dimulai dari leher sampai tulang ekor, kemudian tulang dada dan tulang rusuk. Inilah yang termasuk ke kerangka aksial, tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian yang apendikular atau tadi tambahan. Ada tungkai, ada lengan, ada kaki, ada pinggul, ada bahu. Ini ada bahu, ada lengan, ada pinggul, dan bagian dari kaki. Ini adalah kerangka apendikular atau tambahan. Jadi aksial yang utama dan apendikular yang tambahan. Tulang aksial yang pertama adalah tulang tengkorak. Ini berfungsi melindungi otak, organ pendengaran atau telinga, dan organ penglihatan atau mata. Terdiri atas tulang kranial atau kranium atau tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Jadi tulang tengkorak ini jumlahnya ada 22. Ini adalah gambaran dari tulang tengkorak yang berjumlah 22. Jadi jangan dibayangkan tulang tengkorak itu jumlahnya hanya satu utuh besar. Dia gabungan dari 22 jumlah tulang. Sekarang kita perhatikan, yang kranial itu apa saja? Yang pertama ada tulang frontal atau disebut dengan tulang dahi, kemudian ada parietal, tulang ubun-ubun, kemudian ada osipital, tulang kepala belakang, kemudian ada tulang temporal atau tulang pelipis, kemudian ada sphenoid, disebut juga dengan tulang baji, dan ethmoid, disebut dengan tulang tapis. Oke, kita ulangi. Yang termasuk pada tulang kranial adalah frontal, parietal, osipital, temporal, sphenoid, dan ethmoid. Ini adalah tempurung kepala. Kemudian ada tulang fasial atau tulang wajah.
Apa saja? Yang pertama maksila atau rahang atas, nih. Kemudian ada mandibula, rahang bawah. Kemudian ada tulang zigomatik, disebut dengan tulang pipi. Kemudian ada lakrimal atau tulang air mata, posisinya di mata, melindungi mata. Dan nasal, tulang hidung. Jadi yang termasuk pada tulang fasial adalah maksila, mandibula, zigomatik, lakrimal, dan nasal. Oke, itulah bagian-bagian dari tulang tengkorak. Kemudian tulang belakang atau kolumna vertebra. Jadi tersusun dari 26 ruas. Jadi tulang belakang kita ini jumlahnya 26. Antara satu ruas dengan ruas yang lainnya dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Ini satu ruas dengan ruas lainnya ada cakramnya, sehingga dia menyatu 26 ruas ini. Fungsinya menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Kemudian melindungi organ dalam tubuh, melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Jadi fungsinya cukup jelas. Sekarang kita perhatikan pembagian dari 26 ruas tulang belakang. 7 ruas adalah tulang serviks atau tulang leher. Jadi jumlah tulang leher ini ada 7 ruas. Kemudian 12 ruas adalah tulang belakang toraks. Jadi ini 12 ruas. Kemudian 5 ruas adalah tulang pinggang atau lumbar. Ada 5. Dan yang terakhir satu ruas tulang kelangkang atau sakrum dan satu ruas tulang ekor. Sakrum dan tulang ekor ini berfusi atau menyatu. Jadi 7 tulang leher, 12 tulang belakang, tulang toraks, kemudian 5 tulang pinggang, 1 tulang selangkang, dan 1 tulang ekor. Jadi semua jumlahnya ada 26 ruas tulang belakang. Selanjutnya tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau kosta. Fungsinya melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri dari 3 bagian. Ini adalah gambar tulang dada. Yang pertama manubrium sterni atau disebut dengan hulu. Ini hulunya, manubrium sterni. Kemudian corpus sterni atau badan, ini adalah corpus sterninya atau badannya, dan yang terakhir adalah processus xiphoid. Ini sering disebut dengan tajuk pedang. Pada tulang dada melekat juga tulang rusuk, dan tulang rusuk dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama tulang rusuk sejati. Kenapa dia disebut sejati? Karena ujung depan melekat pada tulang dada. Jumlahnya ada 7 pasang. Jadi tulang rusuk nomor 1 sampai nomor 7, kalau kita perhatikan, setiap tulang rusuk melekat pada tulang dada. Itulah yang disebut dengan tulang rusuk sejati. Kemudian ada tulang rusuk palsu, ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Jumlahnya 3 pasang. Ini nomor 8, 9, 10. Ini ujung depannya bersatu melekat pada tulang rusuk nomor 7. Disebut dengan tulang rusuk palsu, 3 pasang. Kemudian tulang rusuk melayang, ujung depan tidak melekat pada tulang manapun, jumlahnya 2 pasang. Nih, nomor 11, 12. Nih, ujungnya ini tidak melekat manapun. Jadi kalau kita hitung jumlah tulang rusuk 7 pasang, ada 14, 3 pasang, ada 6, 20, dan 2 pasang. Ada 24 jumlah tulang rusuk pada tubuh manusia. Berikutnya adalah rangka apendikular atau rangka tambahan atau disebut dengan rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Yang pertama gelang bahu atau pektoral. Ini adalah yang gambar coklat ini adalah gelang bahu, merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan.
Jadi pektoral ini lengan, ini bagian dari badan, maka gelang bahulah yang menghubungkan. Terdiri atas tulang skapula atau belikat, nih skapula, nih di daerah sini, dan tulang klavikula atau selangkah di sini. Oke, jadi skapula dan klavikula adalah bagian dari gelang bahu atau pektoral. Tulang apendikular berikutnya adalah anggota gerak atas. Alat gerak atas atau tangan terdiri atas humerus, tulang pangkal lengan, ini humerus, tulang atas tangan, kemudian radius atau tulang pengumpil, ini radius, kemudian ulna atau tulang hasta, dan karpal, tulang pergelangan, nih pergelangan tangan. Kemudian ada metakarpal, telapak tangan, dan yang terakhir adalah jari-jari tangan, nih disebut dengan falangus. Inilah bagian dari anggota gerak atas. Berikutnya adalah gelang panggul atau pelvis. Berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Ini adalah gambaran dari pelvis, ini tampak depan, ini tampak belakang. Terdiri atas ilium, tulang usus, ini ilium, kemudian pubis, tulang kemaluan, ini posisinya, dan ischium, tulang duduk. Jadi, ilium, pubis, dan ischium inilah yang merupakan tulang panggul atau pelvis. Dan yang terakhir adalah anggota gerak bawah atau bagian dari kaki. Terdiri atas femur atau tulang paha, nih. Kemudian tibia, tulang kering, nih. Ini adalah tibia, tulang kering. Kemudian ada fibula, tulang betis. Nih berdampingan ya, tulang kering dan tulang betis. Kemudian ada patella atau tempurung lutut. Ini disebut dengan patella. Kemudian ada tarsal. Nih. Kemudian ada metatarsal. Nih. Telapak kaki dan falangus, jari-jari kaki. Oke, inilah bagian dari anggota gerak bawah. Sampai di sini pelajaran kita tentang sistem gerak khusus bagian dari kerangka tubuh manusia. Materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih.